Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada yang lihat. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulaikan ibadah BBI awal bulan September ini. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih kami sudah memasuki bulan September Tuhan. Bulan di mana kami akan menerima mujizat. Bulan di mana akan kami bersuka cita dengan mengakhiri bulan September dengan bersuka cita. Karena kami memulainya hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati kami dengan hati yang bersyukur. Berkati kami dengan hati yang memuji menyembah-Mu. Berkati kami dengan hati yang rindu akan Engkau. Berkati kami dengan hati yang menginginkan Engkau. Berkati kami dengan hati yang merindukan, mencintai Engkau. Biar kami tidak meninggalkan cinta mula-mula, supaya kami kembali di awal bulan September ini Tuhan. Kami kembali pada cinta mula-mula Tuhan. Kami kembali merindukan Engkau. Kami kembali Tuhan meninggalkan masalah kami, meninggalkan semua persoalan kami, hanya memandang kepadamu, dan Engkau yang akan menyelesaikan semua. Semua yang sakit akan Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah akan Tuhan kuatkan. Semua yang bersedih akan bersuka cita, karena ada roh penghibur itu, ada roh penolong itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini di awal September sampai Tuhan mengakhiri tahun, kami akan bersuka cita karena pertolongan-Mu selalu ada, karena perlindungan-Mu selalu nyata, karena bilu-Mu selalu Tuhan menyembuhkan setiap yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, saudara kami Endang sudah bersama dengan Engkau, sudah bersuka cita bersama Engkau. Kuatkan Tuhan keluarganya, keluarkan suami dan anak-anaknya, mamanya, orang tuanya Tuhan, semua keluarga besarnya, tante-tantenya, keluarganya, kakak adiknya, semuanya. Kau hiburkan Allah Roh Kudus, karena Engkau penghibur itu. Karena kami tahu Tuhan, suatu saat kelak kami akan bersama-sama kembali dengan bersuka cita. Anak-anaknya Tuhan, Eben, Gerald, Catherine, semuanya mendapatkan kasih sayang, perlindungan yang luar biasa, karena Engkau Bapa yang baik. Engkau yang akan melindungi anak-anak ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kesehatan keluarga besar Ibu Manurung Tuhan, Engkau pulihkan, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada yang sakit, semuanya sembuh Tuhan. Rabide dalam keadaan baik-baik, bahkan sudah sembuh. Dapot Tuhan, terima kasih karena Engkau akan yang menyembuhkan Dapot. Tidak ada sakit penyakit apapun. Keluarga Nurli semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, karena kami mempercayai Engkau, karena keluarga ini mempercayai Engkau. Semua ibu-ibu yang sakit Tuhan, yang kami tidak tahu tapi Engkau tahu. Bahkan semua yang melihat dan ikut serta dalam ibadah online ini, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan yang sakit, Engkau yang menguatkan Tuhan. Cipeti Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Semuanya Tuhan, keluarga besar Cipeti Tuhan, anak-anak, menantu-menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Cinis Tuhan bersama suaminya, Kolong dan anak-anaknya, menantu-menantu, bahkan cucu-cucunya semuanya sehat. Semua Tuhan Yesus, ibu-ibu yang ada di WPI, Ibu Sitorus Tuhan, Pak Ayom Tuhan Yesus beserta istrinya, serta semua keluarganya Tuhan. Ibu Pak Dede bersama anak-anak, menantu dan cucunya,
keluarga-keluarga yang dipulihkan Tuhan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perceraian dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Biar istri-istri rendah hati menghormati suaminya, dan suami mengasihi istrinya Tuhan. Kembali pada kasih. Kami mempercayai Engkau. Hati anak-anak kembali kepada Bapa. Hati Bapa mengasihi. Tidak ada perpecahan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu supaya semua keluarga-keluarga di Monero memandang kepada-Mu Tuhan, sehingga bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kami butuh Engkau. Kasih-Mu saja yang menyatukan keluarga-keluarga. Kasih-Mu saja. Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran anak-anak. Engkau Tuhan Yesus yang mengampuni dosa pelanggaran kesombongan. Ampuni Tuhan, ampuni. Terima kasih. Kami butuh kasih. Kami butuh Tuhan Yesus pengertian lebih lagi tentang Engkau. Kami butuh Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi, supaya kami bisa berdamai dengan Engkau dan berdamai dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada di gereja ini. Maka Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan itu. Engkau yang memberkati semua yang sakit sudah disembuhkan. Pulihkan semua kami Tuhan, untuk kembali kepada-Mu, untuk kembali berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat anak-anak, cucu-cucu kami yang sekolah Tuhan. Biar mereka bisa bersekolah online dengan baik, tidak main-main Tuhan. Karena Engkau yang mampu menolong, hanya Engkau yang mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Covid ini segera selesai ya Tuhan. Covid ini segera lalu ya Tuhan. Kami perlu Engkau dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikan, karena hanya Engkau yang mampu Tuhan. Selama Roh Allah itu melayang-layang, semuanya jadi baik Tuhan, karena ada Roh Allah itu. Sebagaimana penciptaan yang pertama-tama Tuhan, Roh Allah melayang-layang dalam kegelapan. Saat firman itu dinyatakan, semua menjadi baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yang mengandalkan Engkau, kami yang berharap kepada-Mu tidak pernah dikecewakan. Ajar kami untuk terus percaya lebih lagi kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan memulai ibadah kami. Engkau yang berbicara pada hamba Tuhan. Apa yang harus kami dengarkan, apa yang harus kami perhatikan, apa yang harus kami lakukan. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu, supaya hamba-Mu Tuhan mendapat hikmat daripada-Mu. Khusus buat setiap kami Yesus, Engkau bisa berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati untuk menerima. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Amin. Kau sembah, haleluya Yesus. Mari kita akan menyembah Tuhan ya.
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai
dan berjalanlah denganku. Haleluya Jesus, haleluya. Oh Jesus, ya ralamasa karalamaralamaralamasya karalamaralamasya. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, sebagai Raja Wali Tuhan, biarkan kami Tuhan Yesus terus ada menantikan Engkau. Yes, haleluya Jesus. Ya ralamaralamasa karalamaralamasya. Terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadamu ku kan berlari Tuhan, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratmu ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan,
Yesus, Engkau jamah mereka Tuhan. Tidak ada yang Kau biarkan Tuhan lemah. Tidak ada yang Kau biarkan mereka menjadi khawatir. Tidak ada yang putus asa. Tidak ada Tuhan perseteruan di dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Tidak ada yang memarah. Tidak ada yang menjadi stres. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar mereka bisa menguasai diri mereka dan menjadi tenang Tuhan. Biar mereka bisa berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar mereka bisa Tuhan menikmati ibadah-ibadah mereka, yaitu melayani keluarga mereka dengan baik, melayani kehidupan sesi rumah dengan baik, dan melayani apa yang menjadi tugas mereka Tuhan. Bapa, biar mereka terus tabah dan sabar Tuhan, dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Kita berdoa dalam roh. Kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, biar kami bisa mengalami Tuhan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan juga melalui firman Tuhan kami dikuatkan Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang indah Tuhan. Bapa berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Taruhkan suara-Mu, taruhkan isi hati-Mu, taruhkan kebenaran-Mu Tuhan. Dengan hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan. Bahkan dengan Tuhan kata-kata yang sederhana yang bisa dimengerti Tuhan. Engkau ajar kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mungkin Poni mau bersaksi atau mau pilih ya, lagu yang bersemangat. Lagu apa ya? Lagu yang bersemangat. Tadi kan kita lagu penyembahan terus ya. Lupon yang suka lagu bersemangat ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Puji Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Mari kita akan lihat firman Tuhan dalam Filipi 1. Iya, kita lihat Filipi 1 kita melihat dari ayat 1 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ayat yang ketiga ini ucapan syukur dan doa. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, Anda perhatikan di sini bahwa hal yang pertama dia katakan, aku mengucap syukur. Kalau masih bisa hidup harus bersyukur. Masih bisa bernafas harus bersyukur dalam keadaan apapun. Sakit ataupun sehat, diberkati ataupun tidak diberkati, keuangan rasanya morat-marit. Mari yang pertama, Tuhan masih mempercayakan nafas hidup ini pada kita. Karena di dalam Mazmur dikatakan, kalau nanti Daud bilang, Tuhan bagaimana kalau orang mati bisa mengucap syukur? Tentu sudah tidak bisa bersyukur. Nah saudara, inilah yang dikatakan Daud kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu kalau aku sudah di dunia orang mati? Maka sebab itu dasar bersyukur bukan karena Anda dalam keadaan kaya raya, itu udah harus bersyukur. Dalam keadaan sehat, itu udah pasti harus bersyukur. Tetapi dalam segala keadaan kita harus bersyukur. Kalau ada satu pujian yang dulu, dalam segala keadaanku, ku ingin selalu memujimu Tuhan, sebab Engkau penolongku, batu karang kekuatanku. Ku ingin selalu bersamamu. Nyanyi ya. Dalam segala keadaanku, ku ingin selalu memujimu Tuhan, sebab Engkau penerusku, batu karang kekuatanku. Ku ingin selalu bersamamu dalam segala keadaan, dalam segala keadaanku. Ku ingin selalu memujimu Tuhan, sebab Engkau penerusku, batu karang kekuatanku. Ku ingin selalu bersamamu. Saudara, dalam berdoa tidak harus kita ada doa dalam tangisan, ada doa mengerang, ada doa yang dikatakan bermacam-macam saudara. Tetapi kali ini Anda lihat dikatakan dia bersyukur. Doanya adalah bersyukur.
Jadi yang pertama, siapkan hatimu, datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hati bersyukur bahwa aku masih sadar, aku masih, ya kalau sudah miring sedikit, nah saudara artinya sudah ada bego-bego sedikit atau sudah, banyak orang mengalami stres dan kemudian miring sedikit, sehingga mereka ngomel, marah, berkeluh kesah kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan berbuat salah pada mereka, sepertinya Tuhan berbuat dosa. Yang makan kamu sehingga kamu sakit, ya kan? Yang bekerja keras dan nggak tahu aturan, ya kan? Sehingga sakit dan lelah Anda. Dan Anda yang tidak menjaga diri, tidak menjaga sikap seperti yang dikatakan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, tidak perlu keluar kalau tidak harus, kalau tidak penting banget. Dan kalau Anda sakit, dan kalau ada keluarga yang sakit, atau ada seseorang yang Anda kasih dan mengalami, bukan hanya sakit tapi mengalami hal-hal yang sepertinya aduh kasihan amat, dan itu tidak bisa kita bilang kita tidak bisa bersyukur. Mana bisa gue mau bersyukur pada Tuhan? Saudara, kalau sudah tidak bersyukur, itu artinya orang itu sudah mati, udah check out. Karena di Mazmur tulis, bagaimana aku bisa bersyukur Tuhan, katanya. Kalau aku sudah di bawah tanah, kalau aku sudah mati. Nah sebab itu, kalau kita masih hidup, kita harus bisa bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Saudara, tetap bersyukur, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan ada hati yang tidak bersyukur. Mari saudara, dekati Tuhan dengan hal kita harus bersyukur. Saudara, Anda lihat di Tesalonika dikatakan bahwa bersyukur. 1 Tesalonika 5, kita lihat ya. Saya baca dari ayat 12. Lebih bagus kita baca dari ayat 1, saudara. Berjaga-jaga. 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Zaman dan masa, ini sudah zaman dan masa. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Saya suka ayat ini. Dikatakan bahwa kalau Tuhan datang padamu, artinya masalah itu, Tuhan kadang-kadang datang dengan hal di mana Anda akhirnya mengalami masalah yang berat, dan Anda berseru pada Tuhan, Tuhan datang pada, karena Anda sudah melupakan Tuhan. Sudah memakai kekuatanmu, kepintaranmu, kehebatanmu, jabatanmu, dan seluruh fasilitasmu, dan Anda sudah bergantung kepada orang manusia, dan akhirnya Anda lupa. Maka di sini, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di bawah kegelapan. Hai teman-teman, hai WBI, hai Anda yang ikut bersama, ingat, Anda yang percaya pada Tuhan, terang Tuhan sudah ada padamu, maka tidak ada kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kedatangan Tuhan tidak akan datang seperti pencuri, atau masalah yang Anda alami itu tidak tiba-tiba, saudara.
Karena Anda pasti tahu ada feeling, ada karena Anda ada terang, ada Roh Kudus di dalam Anda. Di waktu Anda mulai berasa tidak damai, Anda berusaha diam, Anda berusaha tenang, Anda berusaha jangan kemana-mana. Jangan paksakan diri melakukan sesuatu yang tidak di hati itu ada damai dan tenang. Saudara, karena Roh Kudus ada di dalammu. Dan Dia minta supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana kita tidak bersyukur karena Tuhan itu ada di dalam kita. Dan bagaimana kita bisa mengeluh kalau kita nanti sudah jatuh baru kemudian. Saya ingat saudara, kalau orang mengalami sesuatu dan kemudian nanti ada bilang, iya, gue sebenarnya merasakan ada nggak damai itu jalan, ada nggak damai itu untuk ini, tapi saya paksa karena saya pikir saya mesti, dan akhirnya jadi masalah, jadi celaka, jadi korban, jadi. Nah saudara, jadi banyak orang punya kesaksian seperti itu, yang sebenarnya menyatakan bahwa orang dunia dan kita pun ada itu, karena Tuhan bilang aku taruh Rohku dan firmanku di dalam mereka semua tentang hal baik. Ya, tentang hal baik. Jadi orang yang tidak percaya Tuhan pun dia tahu berbuat baik. Dia tahu. Saya kemarin mungkin kirim di grup seorang yang dari agama Hindu kalau nggak salah atau Buddha ya. Kemudian dia papanya minta maaf atau apa ke dia, dia tidak mau baikan, dia tidak mau sayang orang tuanya, dia tidak mau, sehingga satu waktu orang tuanya meninggal dan dia menyesalnya bukan main. Iya, dia menyesalnya bukan main, dan kemudian saudara, dia bilang bahwa kita siapapun orang itu berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, apanya mungkin waktu itu berbuat salah, berbuat dosa, itu ada berarti bagian dari darah papanya dia hidupkan. Nah, suami istri ya kalau mengalami seperti itu, orang tua dan anak melakukan kesalahan, orang tua melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, suami melakukan kesalahan, jangan pendam itu dan jangan ulang-ulang itu dan jangan menjadi kepahitan. Karena itu kita harus belajar bersyukur bahwa kita masih hidup, masih bisa. Dan sekarang waktu papanya meninggal, dia menyesal dan dia bilang, saya menarik pelajaran. Lepaskan pengampunan pada siapa saja. Jangan sampai terjadi dan Anda menyesal. Sebab itu mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur, karena syukur adalah satu tanda Anda bisa mengampuni, Anda bisa melupakan kesalahan orang. Maka saya mengajak lagi ayat keempat, karena masa hidup ini saudara mau masuk kegelapan pun sebenarnya Tuhan sudah memberikan feeling di dalam Anda, ada sesuatu kepekaan, tapi banyak kali Anda tidak peduli. Nah sebab itu di sini hingga tidak ada, Tuhan tidak memberikan kita terang firman-Nya. Sebab kamu saudara-saudara, dia berbicara khusus buat orang percaya ini. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Anda pasti ada di dalam hati itu, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kamu semua tahu tentang berbuat baik, tahu tentang mengampuni, tahu tentang sabar, tahu tentang rendah hati, tahu tentang tidak boleh sombong, tidak boleh iri, tidak boleh sembur, tidak boleh tidak taat, karena di atas kita ada atasannya, atasan kita ada atasannya, semua ada, kita harus taat pada pemimpin, pada otoritas. Kalau istri pada suami dan anak-anak pada orang tua, itu ada saudara, ya kan? Dan kalau kita lihat semua, kita juga pada pembantu kita, itu ada otoritas, ada yang harus kita. Sebab itu kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Artinya kita tahu tentang karena kita sudah diajar tentang kebenaran, sudah diajar tentang kasih, sudah diajar tentang pengampunan, sudah diajar tentang
Dan sebab itu kita dinamakan anak-anak terang, karena kita punya Allah. Yesus adalah terang dunia. Anak-anak siang artinya tidak hidup dengan cara-cara dunia. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab itu jangan sampai kita lupa diri, itu tidur itu. Iya, bukan berarti nggak boleh tidur, ya kan? Iya, maksudnya jangan sampai kita terhanyut dengan dunia ini. Kita lupa diri sehingga kita selalu dengan pikiran yang kusut, pikiran yang kacau, pikiran yang stres, pikiran yang pemarah, pikiran yang sehingga itu membuat kita tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah yang dikatakan orang tertidur. Dia tidak bisa membedakan. Bahkan kalau dia tertidur, mulutnya dia mangap, saudara. Kita zaman dulu, saudara, di kampung ini di Gorontalo suka ambil, saudara, garam itu taruh di mulut orang yang mangap tidur siang, saudara. Mangap tidur siang dan dia membetulin, dia kaget. Saudara, ini kejahilan zaman dulu. Nah, saudara, jadi Anda lihat di sini, jangan tidur seperti orang lain. Artinya jangan nggak sadar. Jangan nggak sadar bahwa kita ini cuma ciptaan Tuhan. Kita ini harus bersyukur pada Tuhan. Kita ini harus berterima kasih. Kalau nafas ini, kalau Anda tahu itu cerita, seorang bapak tua katanya, dia diperiksa, terus kemudian dia di oksigen, terus dia harus bayar mahal. Setelah selesai baru dia sadar, terus dia nangis, terus dibilang, lo udah sembuh kenapa nangis, ya kan? Kenapa bapak nangis? Si engkong nangis, ya kan? Terus dibilang, bapak kenapa nangis? Kan bapak udah sembuh. Bapak terharu apa? Saya terharu kepada Tuhan. Sebab selama ini oksigen yang saya hirup selama ini gratis. Saya tidak tahu bersyukur, tidak tahu mempergunakannya dengan baik, tidak tahu kehidupan ini, tidak peduli. Sehingga dia harus mengalami sakit, dia harus mengalami ini, baru dia sadar bahwa oksigen itu adalah pemberian Tuhan cuma-cuma pada kita. Kenapa aku tidak bersyukur kepada Tuhan? Kenapa aku mensia-siakan hidup ini dengan mabuk-mabuk, dengan hidup ngaco, kan? Sehingga dia sadar bahwa ada banyak hal yang dia lakukan tapi usianya sudah 80. Mari jangan sampai usia kita sudah melewati usia yang dikatakan di Mazmur 90. Mazmur 90 bilang apa? Kalau kamu sehat, 70 tahun. Tapi kalau kamu kuat, 80 tahun usia manusia itu. Jadi biarlah kita bijaksana di dalam hidup ini. Maka sebab itu, orang yang bijaksana adalah orang yang mengumpulkan di waktu masa dia masih kuat, dia mengumpulkan berkat, bukan dihambur-hamburkan. Tetapi di masa dia sudah tidak mampu, tentu itu akan menopang dia. Artinya dia juga berbuat baik di waktu itu. Tetapi di waktu dia nggak mampu, nanti orang lain yang berbuat baik. Itulah bijaksana. Dan saudara, di sini dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga dalam hidup ini artinya berdoa. Berjaga dalam hidup ini terus mengucap syukur. Berjaga dalam ini adalah bersuka cita. Berjaga-jaga jangan sampai stres masuk, terus kita terhanyut dengan stres. Langsung kita putus asa, langsung kita tawar hati, langsung kita cari kambing hitam, kambing putih, kambing apalagi, kambing belang yang kambingnya Yakub. Ia kan harus ke Israel untuk cari kambing dombanya Yakub. Nah, saudara, kita harus di sini berjaga-jaga. Artinya dalam hidup ini jangan sembrono, ya kan? Tidak peduli Tuhan, tidak peduli bersyukur, tidak peduli berterima kasih. Ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada keluarga yang memperhatikan, ada teman-teman, ada sahabat, ada gereja,
ada pendetanya, ada pelayan Tuhan, ada Foni, iya, ada Lenda, iya. Harus bersyukur, saudara. Kita ini harus belajar bersyukur supaya jangan kita menjadi orang yang dikatakan harus ditegur, berjaga-jaga dan sadar. Orang yang gak sadar itu gak bisa bersyukur, saudara. Gak bisa bersyukur, gak tahu diri. Dia pikir dia akan menopang dunia ini, bahwa dia akan terus hebat. Enggak, saudara. Di masa ini pun semua mengalami. Orang yang kami segani karena dulu dia hebat, karena dia kaya, maksudnya waktu dia hidup dia hebat, tapi sekarang kakak adik meninggal. Kaya banget dan sangat terkenal sampai itu Dahlan itu menulis. Dan orang ini baik, bukan orang jahat, tetapi toh bisa mengalami ini juga. Maka ini tidak peduli orang apa, ya, tetapi mari kita lebih lagi dari kita yang masih nafas ini, mari bersyukur pada Tuhan. Ingat ini, tapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, kemudian ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam, mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Maka jangan mabuk gila hormat, mabuk gila harta, mabuk persaingan. Kalau kita melihat orang lain, kita mulai membandingkan. Ini pasti gak bagus, saudara. Di dalam ayat firman Tuhan, di sana Laban punya anak-anak, itu iri kepada Yakub. Dan waktu dia mulai menilai, kok dia enak amat, dia dapat harta segini, dia dapat. Lah kan itu dia sadar, dia bekerja, dia berdoa, dia apa semua. Dan mereka mulai iri dan benci. Ingat, kalau kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada, kita mulai iri. Kita mulai iri pada orang yang berhasil, kita mulai iri pada orang yang sehat, kita mulai iri pada orang yang punya keluarga, anak yang rasanya baik kepadanya. Tapi kalau anaknya gak baik, jangan, saudara. Anak itu baik dan gak baik, tetap kita bersyukur. Tetap kita bersyukur sampai mereka sadar. Itu adalah doa kita. Maka di sini dikatakan jangan kita mabuk di waktu malam. Ya, artinya nggak tahu diri, ya, saudara, ya. Mabuk itu lupa diri, ya. Ayat 8. Sebab kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Apa yang harus kita pakai? Iman dan kasih. Kasih menutupi dosa. Kasih itu mengampuni orang yang bersalah. Kasih itu tidak mengingat-ingat kelemahan satu dengan lain, apalagi suami istri. Kalau mengingat-ingat kelemahan satu dengan lain, ya pasti ujung-ujungnya mau minta cerai. Jangan, saudara. Maka berbaju sirahkan iman dan kasih. Maka ada tantangan dalam hidup kita. Ingat, kita punya baju sirah iman. Artinya kalau tantangan itu datang, kita tahu Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Waktu kita berdoa, kita berpaling kepada, kita tahu Allah ada. Kita mempercayai Allah dan Dia memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Amen. Maka itulah iman. Iman yang mempercayai bahwa apa yang sedang terjadi ini Tuhan melihat kita. Dan Dia berdiri di samping Daniel di masa singa mengaum-ngaum itu. Dan singa itu tutup mulutnya karena ada Tuhan di situ. Bukan karena ada Daniel, tapi karena ada Tuhan. Amen. Nah, jadi Tuhan ada di samping kita, ada di kiri kanan kita, ada di depan kita, ada di belakang kita, ada di atas kita, ada di bawah. Dia menjaga, mengelilingi kita. Firman Tuhan bilang Tuhan mengelilingi kita dengan kasih karunia-Nya. Dan saudara, Anda lihat sini, ketopong, berketopongkan pengharapan, keselamatan. Ya, terus pikiran kita harus pakai ketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sebenarnya Allah tidak menetapkan kita ditimpa murka. Tidak ada rancangan jahat dari Tuhan atas kita. Jadi tidak ada hal untuk kita tidak bisa bersyukur.
Karena Tuhan tidak pernah menetapkan kita. Itu semua keteledoran kita. Itu semua mau peka akan suara hati nurani kita. Suara Tuhan ada di hati kita. Kalau kita tidak mau pertajam kepekaan ini, maka kita selalu akan salahkan orang lain, salahkan juga Tuhan, maka kita melakukan hal yang bodoh. Dan kita tidak bisa bersyukur. Sebab itu dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Karena itu Tuhan bilang di dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku tahu rancanganku padamu, bukan rancangan kecelakaan, sakit, penyakit, bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan yang kegagalan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Apabila kau berseru kepada Tuhan, artinya waktu kau sadar, tidak tertidur. Kalau tertidur mana bisa berseru, mana bisa berdoa, bersyukur lebih lagi, kan? Maka saudara harus bisa berseru kepada Tuhan dengan kata Paulus, bersyukur. Nah, Anda lihat di sini keselamatan oleh Yesus Kristus, tapi untuk beroleh keselamatan atau kesembuhan atau berkat Tuhan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, ayat 10, yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Maksudnya ini sekarang tidur, benar-benar tidur di malam hari. Kita hidup bersama dengan Dia. Jadi di waktu Anda tidur, Tuhan menjaga. Di waktu Anda sedang bekerja, Tuhan juga ikut menjaga. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita di mana saja kita berada. Karena Dia katakan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Terus saudara, ayat 11, karena itu nasihatkan seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di masa ini jangan berhenti membangun, menasehati, menguatkan, mengingatkan teman-teman untuk bersyukur, berjaga, dan berdoa. Nah, kita lihat sini. Karena itu nasihati seorang akan lain, saling membangunlah. Jadi jangan saling menghancurkan, menggosip, dan menjelekan orang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Jadi jangan ada hal negatif, jangan ada pikiran kotor, jangan ada pikiran jelek, jangan ada untuk supaya orang senang kita jelekin, itu orang itu begini loh, orang itu begini loh, dan kemudian kita rasa puas dengan menceritakan kelemahan orang. Mari kita berhenti dengan ini, tapi kita mulai membangun. Wah, orang itu ada jual ini, bagus loh. Ayo kita juga bagaimana kita mau buat suatu untuk bisa dijual, untuk bisa membangun, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan firman saja, tapi juga mendorong mereka untuk aktif dan kreatif. Membangun itu harus aktifkan mereka, dan mereka jadi kreatif, mempunyai ide-ide yang bagus, itu membangun, sehingga mereka tidak merasa begini nasib jadi bujangan, kan? Jadi jomblo, Nah, saudara, ini ketawa. Nah, saudara, jangan merasa tertekan, jangan merasa bahwa tidak ada masa depan. Tuhan selalu bilang, Tuhan punya rancangan padamu, rancangan bukan rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera, memiliki hari depan yang penuh harapan. Dan di sini saling membangun, kita saling membutuhkan. Ingat, kita bukan manusia diciptakan untuk lonely. I Mrs. Lonely, gak ada, saudara. Kita ini cuma salah kita aja tidak mau berteman, tidak mau punya sahabat. Hari ini saya kirim grup tentang sahabat. Bahwa kita adalah orang yang perlu punya banyak sahabat, kan? Sahabat itu lebih baik kadang-kadang dari saudara. Tapi saudara harus dibilang sahabat harus seperti saudara kandung. Nah, apalagi saudara kandung harus lebih baik, saudara, Maka di sini dikatakan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Artinya kamu adalah orang yang dari dulu sampai sekarang adalah orang yang positif, orang yang menguatkan orang lain.
bukan menjelekan orang di luar atau sengaja menanya-nanya kelemahan orang lain. Oh, orang itu ngomong ini, orang itu ngomong ini. Gak boleh, saudara. Jangan percaya kalau ada orang yang datang kepadamu ngomong-ngomong yang begitu, sedangkan dia bukan pemimpinmu. Maka sebab itu mari Anda harus percaya. Nah, kemudian ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Sekarang mari kita menghormati otoritas. Orang yang bekerja artinya otoritas di atas kita. Bahkan orang yang di bawah kita, yang melayani, yang membantu kita pun harus kita hormati. Tuhan mengajar, selain berjaga-jaga, selain mengasihi, selain membangun, selain bersyukur, harus bisa menghormati. Jangan mencari kelemahan orang, tapi menghormati. Tuhan bilang kelemahan dan sakit penyakit, bahkan maut dan dosa sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Ngapain lu bongkar-bongkar dosa orang? Siapa lo, ya kan? Maka mari kita belajar menjadi orang baik hari ini ya. Terus ayat kemudian, mereka yang menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Terus yang ada di situ ya, biasanya itu bisa dapat. Yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi ini berbicara otoritas. Ya, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dan yang menegur kamu. Ya, di sini dikatakan yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Jadi kalau orang bawa firman menegur kamu, jangan marah, jangan jadi musuh dan kemudian di luar cari-cari kesalahan atau menambah-nambahin yang tidak benar, saudara. Padahal pendetamu negor, bukannya menjelekan kamu, menegur. Kalau dia khotbah itu negor, saudara, itu adalah bagian dari otoritasnya. Jadi kalau Anda marah orang temanmu yang lain itu beda, tapi kalau orang itu adalah pemimpinmu, inilah Tuhan bilang hormati otoritas. Di dalam 1 Petrus 2 juga diajarkan itu tentang teladan dan menghormati otoritas. Nah, Anda lihat, kamu memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, terus, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, karena harus terus mendoakan mereka juga supaya mereka terus ada di dalam jalur yang benar. Saudara, terus supaya hati mereka tidak tergores dan mereka juga akan terus membangun, memberkati dan mengingatkan Anda. Nah, ini hiduplah selalu dalam damai. Nah, sekarang setelah otoritas, maka Anda tahu harus hidup selalu dalam damai seorang dengan lain. Jangan cari musuh, apalagi istri jangan cari musuh dengan suami. Bahaya, itu bisa pindah kamar ya. Jangan istri-istri cari musuh dengan anak, bahaya, nanti dia ngerongrong terus. Bisa lari dari rumah. Nah, mari kita mengasihi, kita hidup damai, kakak adik, ipar-ipar, semua ponakan, semua anak-anak, semua orang tua, semua kaum keluarga, apalagi teman-teman dan sesama kita dan juga sama-sama WBI harus damai seorang dengan yang lain. Amin. Terus karena ini masa seperti ini, harus ini pelajaran ini bagus, saudara. Juga kami juga menasihati kamu, saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka. Jadi yang tidak tertib pun kita ingatkan, harus pakai masker, harus cuci tangan, mandi jangan 2 hari sekali, mandi, ya kan? Itu tegurlah mereka. Kalau mereka tidak mandi, ingat mandi, bau busuk gitu. Sikat gigi, cuci tangan, terus jaga kebersihan. Dan kalau pulang langsung mandi, kalau keluar pulang langsung mandi, saudara. Nah, saya kalau suami saya pergi ngecek yang lain, ngecek sayurnya dia ini, terus masuk,
Udah mandi belum? Saudara, ya katanya kan di sini tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kalau itu kan peraturan pemerintah, ya itu berarti kalau mereka tidak melakukan tidak tertib, ya kan? Mari kita mulai, kita tahu apa yang kita tegur, ingatkan. Tentu tegur dengan lemah lembut dan kasih. Jangan tegur seperti bawa cambuk, saudara, ya kan? Dengan lemah lembut dan kasih, dan ingatkan mereka. Dan ini dengan hiburlah mereka. Kalau mereka mengalami duka cita, mengalami hal yang sakit, atau mari kita hibur mereka, kita kuatkan mereka. Nah, saudara, mereka yang tawar hati apalagi, mari kita hiburkan mereka. Jangan tawar hati, ya kan? Sama tidak boleh tawar hati, sesama harus membawa garam. Ya, jangan tawar-tawar. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Belalah mereka yang lemah. Kalau ada yang lemah-lemah, ya dipijitin. Yang lemah artinya, aduh, kenapa saya begini? Mari kita kasih, bawa Foni ke situ. Ya, ayo kuatkan mereka. Ya, kita. Yang lemah harus sering dengar firman nih. Ya, firman saya selalu cuma tentang iman, saudara. Karena saya tahu Tuhan mencari iman kalau dia datang. Jadi kalau orang tidak dikasih iman, cuma dikasihnya cuma yang begini, yang begitu, maka saudara, Anda tidak punya kekuatan untuk bangkit mengalahkan musuh. Orang sakit pun sembuh karena iman. Iya, orang bermasalah pun, Tuhan jawab doanya karena iman. Jadi saya selalu akan mengajar Anda tentang itu. Sabarlah terhadap semua orang. Nah, setelah itu jangan tawar hati, kita kuatkan orang yang tawar hati, kita bela mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu, mereka yang susah. Mari kita lihat, sabarlah terhadap semua orang. Sabar, saudara. Orang itu pemarah, kayak orang itu cepat tersinggung, mari kita sabar, karena itu dosa dia, bukan dosa kita, ya kan? Dosa dia yang dihukum Tuhan. Kalau dia mau cerewet, dia mau marah-marah, mau iri hati, mau benci, mau bersaing, mau rasanya gua punya nih ini, terus kenapa? Nah, saudara, mari kita sabar. Orang-orang itu sabar, saudara. Orang sabar itu disayang Tuhan. Orang sabar juga disayang suami. Orang sabar disayang istri. Orang sabar disayang anak-anak, ya kan? Disayang keluarga, disayang teman-teman, saudara. Maka jangan cepat marah, jangan cepat ngomongin orang, jangan cepat cari-cari hal dengan orang. Stop. Belajar bersyukur. Ini semua bahan bersyukur, saudara, ya. Nah, Anda lihat semua. Setelah itu, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi jangan ada yang suka balas-balas. Nih, sengajain dia nih, sengajain jerat orang itu. Gak bagus, saudara, gak bagus itu. Gak bagus. Walaupun kadang-kadang ada rasa, kan dia berbuat saat sama gue, sekarang gue balas. Jangan, saudara, ya, karena gak ada untungnya. Dosa tanggung sendiri, saudara. Jangan ikut dosa orang lain. Nah, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, terus ayat bersukacitalah. Jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itu ya. Semua orang harus kita berbuat baik. Jangan pilih-pilih orang. Semua harus berbuat baik. Ayat ke-16. Nah, saudara, bersukacita senantiasa. Saudara harus ada sukacita. Karena itu Tuhan selalu ngomong ke sukacita senantiasa. Coba kita lihat, Roma 12 ayat 12 kalau tidak salah, ya. Bersukacitalah. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Dapat. Iya, Anda lihat di sini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sukacita. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Iya,
Sambil bersukacita, sambil punya pengharapan. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Waktu masih kecil nih, setiap hari kita hafal ayat. Dan kemudian saya dengan kakak adik suka duduk bersama, buka cepat-cepat baca Alkitab. Terus yang dihafal, saya hafal apa? Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Maka sukacita ini harus ada. Jangan sampai gak ada sukacita. Nah, bantulah dalam kekurangan orang kudus. Iya, orang-orang kudus ini bukan yang di kota Kudus saja. Bantulah orang-orang kudus. Jadi bukan orang-orang di daerah Kudus saja yang dibantu, tapi kami orang kudus. Dan usahakan dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya, sudah kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati, jangan mengutuk. Jangan suka kutuk-kutuk orang, serem-seremin aja. Ya, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Anda perhatikan di sini, ini dikatakan bersukacitalah ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Iya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Tadi dikatakan bersukacita senantiasa juga kan? Iya, di Tesalonika itu. Sekarang bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ternyata sukacita ini penting sekali. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Anda yang di rumah sakit, Anda yang ada di rumah, Anda yang sedang mengalami masa-masa keuangan, Anda sukar ataupun kehidupan atau rasa gak enak badan atau lambung atau apa, mari bersukacita. Bersukacita. Masalah lambung kebanyakan masalah pikiran. Iya, masalah pikiran. Mari bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi bersukacita dalam Tuhan itu selalu saya kasih Anda. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 3 ya. 3 ayat 2 ya 3. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan segala keinginan hatimu. Bergembira karena Tuhan. Ini bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Maka selalu ikut Facebook online. Nah, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. 2 kali Tuhan bilang bersukacitalah. Ayat 5 Anda lihat ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya kalau Anda bersukacita, Anda punya pengharapan. Tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Artinya Anda waktu bersukacita ini, Anda sebentar lagi iman Anda naik. Dan kemudian Anda akan lihat Tuhan so dekat. Tuhan sudah dekat, kasihan. Dia bilang, orang Manado bilang, kasihan Tuhan so dekat ya. Jadi jangan sampai Anda muram, tawar hati, tapi rubah semua menjadi sukacita karena Tuhan sudah dekat. Sebentar lagi Tuhan sudah mau toki pintu, sudah mau ketok pintu hatimu, sudah mau ketok rumahmu dan bilang, ini berkatmu, ambil Jo. Nikmati saja. Terus ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir, maka jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Maka kita kembali kepada 1 Tesalonika. Anda lihat ya. 15 ya. Bersukacita dulu, bersukacita senantiasa ya. Nah, ayat 16, bersukacita senantiasa. Tadi kita sudah belajar tentang sukacita, harus ditambah dengan berharap, terus ditambah dengan terus bersukacita ditambahkan. Terus kedua, tetap berdoa. Tadi kita baca tentang doa dari Paulus. Bersyukur, tetap berdoa, dan ayat 18. Doa itu harus terus, jadi tidak boleh dibilang baru di masa Covid ini aja dia berdoa tiap hari. Saudara, itu di rumah atau di online, di mana saja harus berdoa. Jangan hanya karena ada di online. Berdoa itu harus tiap hari. Nah, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Maka tadi saya sengaja membacakan tadi supaya dalam segala hal selama masih ada nafas di hidup ini, mari masih ada nafas dalam hidupmu, mari bersyukur. Bersyukur segala hal buruk atau baik, senang atau susah, keadaan apa saja harus bersyukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hanya itulah yang Tuhan mau pada seluruh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka sebab itu dikatakan ayat 9. Dan kemudian di sukacita tetap berdoa, mengucap syukur, jangan padamkan roh. Maka roh harus menyala-nyala. Roh melayani Tuhan bersemangat, baca Alkitab bersemangat, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Dan selalu punya waktu untuk Tuhan. Jangan sampai tidak ada waktu lagi untuk berdoa, tidak ada waktu lagi untuk bilang syukur Tuhan. Tiap Anda bangun pagi, Anda harus bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Dan waktu Anda akan bersyukur, waktu Anda mau tidur, bersyukur kepada Tuhan, karena Anda bisa melewati. Dan itu adalah hal yang paling penting. Sebab itu saya kembali saja ke ayat yang tadi, Filipi, tadi ayat 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Maka pertama ucapan syukur, dan kemudian ucapan syukur kepada orang-orang yang kita kenal. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur, saudara. Karena itu setiap kali aku mengingat. Jadi mengucap syukur pada Tuhan itu penting dalam pengharapan dan dalam semua karakter yang baik yang tadi kita sudah baca, untuk kita bisa mengucap syukur. Dan juga kepada orang-orang yang Tuhan pakai di sekeliling kita, menolong kita, menyemangati kita, memberkati kita. Bahkan orang-orang yang menjadi teman sahabatmu, yang bahkan mereka yang tidak bisa ketemu tetapi mereka berdoa buat Anda. Mungkin mereka tidak bilang, tetapi mereka tetap berdoa buat kita. Maka inilah yang dikatakan oleh Paulus, dia berdoa dengan bersyukur juga buat orang-orang lain. Jadi bukan hanya berdoa buat sendiri saja, bersyukur juga buat orang-orang lain yang sudah menopang, menolong dia. Dan juga dalam gereja kita mengucap syukur pada diaken, pada full time kita, pada penanggung jawab, pada semua teman-teman dan jemaat yang ikut serta. Maka sebab itu kami WPI mengucap syukur. Mari saudara, orang yang mengucap syukur ini adalah orang-orang yang selalu bisa berdoa bahkan dengan sukacita. Nah, Anda lihat ya ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Jadi berdoa tidak harus nangis terus untuk orang itu. Ya, berdoa untuk kamu. Semua, berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi artinya berdoa dengan pengharapan, berdoa dengan mengucapkan Tuhan akan membuat dia bangkit, Tuhan akan membuat dia kuat, Tuhan akan membuat dia diberkati, Tuhan akan membuat dia dilindungi, Tuhan akan membuat dia sembuh. Maka harus dengan pengharapan, sukacita itu. Jadi kalau berdoa terus tidak ada sukacita, berarti pengharapan dia hilang. Nah saudara, mari Anda perhatikan ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dan berita Injil. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Nah, di sini dikatakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai perkara yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Anda yang sudah ikut WPI, Anda yang sudah ikut juga di online service, saya berdoa supaya dalam aku bersyukur pada Tuhan, di dalam inilah Tuhan katakan, Paulus bilang, aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Saat kita beribadah bersama ini, Anda sedang bersama kami, bersekutu sekalipun tidak ketemu langsung, tetapi di online ini kita ada persekutuan.
dalam mendengar firman dan mulai dari pertama sampai sekarang ini. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhir hari Kristus Yesus, sampai pada akhirnya hari Kristus Yesus. Jadi untuk ini yang kami lakukan WBI dan doa dan online dan bersyukur dan bersukacita, memiliki pengharapan, terus berbuat baik, terus berjaga-jaga berdoa, dan teruslah ada damai di hati, sabar saudara, maka Tuhan yang punya rencana yang baik pada kita akan melakukan bagiannya di dalam hidup kita. Jangan mundur dan jangan merasa tidak disayang, tidak diperhatikan atau tidak, ya karena kita nggak bisa ketemu, ya kan? Jangan ada kecewa dan ada yang putus asa dan mulai berasa tidak diperhatikan, sepertinya wah sakit, nggak bisa, orang nggak bisa pergi, nggak bisa pergi. Tetapi di dalam doa kami terus berdoa bagi Anda dengan sukacita, supaya Anda mengalami sukacita, Anda mengalami kesembuhan, Anda mengalami pemulihan, Anda diberkati oleh Tuhan. Terus jaga hati ini baik, terus jaga sikap kita, terus jaga supaya keberadaan kita ini sehat. Kalau kita bersyukur, kita bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang maju. Maka semua yang buruk-buruk, semua perselisihan, persaingan, semua yang berasa iri hati, itu harus dibuang. Semua yang berasa menilai, kita tidak diberikan Tuhan hak untuk menilai orang, tapi kita diberikan kesempatan untuk mendoakan orang, untuk memberkati mereka dengan doa-doa kita. Karena uang diperlukan, tetapi doa adalah hal membuka berkat Tuhan buat orang-orang. Amin. Nah saudara, percaya, tetap sehat, tetap bahagia, jangan lupa bahagia katanya, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Karena hatimu penuh dengan syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu syukur ya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Dalam hidupku
Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, tidak ada lembah gelap yang kulewati tanpa hadir-Mu bersama kami Tuhan. Di masa sakit, di masa susah, di masa apapun Tuhan, maupun senang dan sehat, Engkau selalu ada bersama kami. Dan bahkan Engkau berkata, Engkau ada di dalam hati orang yang remuk hati Tuhan. Engkau mendengar doa mereka yang remuk hati. Tuhan, betapa kami punya Bapa yang sangat baik. Sebab itu kami mau bersyukur, ajar kami bersyukur. Dan kami mau menjaga hati kami Tuhan untuk bisa bersyukur Tuhan. Dan biarlah kami terus bisa berdoa dengan bersyukur Tuhan. Dan kami bisa berdoa dengan bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau mendengar doa anak-anak-Mu dan menjawabnya dari surga Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau akan menyembuhkan Tuhan Yesus Bang Dapot dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Bang Dapot dalam nama Yesus. Tekanan gulanya bisa Tuhan normal dalam nama Yesus Tuhan. Dan tidak ada COVID, tidak ada, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Paru-parunya bersih dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tangan yang berlubang paku jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau meletakkan tangan yang berlubang paku. Engkau datang di mana dia berada Tuhan, dalam rumah sakit Engkau datang dan taruh tangan. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia bisa cepat pulang ke rumah dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga menjamah Tuhan Yesus, oh Tuhan, Rafide Tuhan, sehingga jantungnya kembali sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa pulang ke rumah dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kristi Tuhan, Engkau jamah dan sehatkan paru-parunya dalam nama Yesus. Dan lambungnya Tuhan, ususnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya untuk kesembuhan ini Tuhan, untuk Ibu Nina Tuhan. Pasca operasi Tuhan, biarlah cepat pulih dalam nama Yesus. Dia sehat semuanya Tuhan, kembali Ibu Nina kembali. Oh Tuhan, bisa bersuka cita kembali, bisa menari memuji Tuhan dalam doa semalaman dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, oh semuanya menjadi kuat kembali. Terima kasih. Kami mempercayai ada kekuatan-Mu Tuhan, melindungi anak-anak-Mu semua Tuhan. Bapa, kami terus berdoa Tuhan, semua yang ada di dalam online ini, yang mengalami sakit atau keluarganya sakit, atau mengalami Tuhan masalah Tuhan Yesus di dalam keuangan mereka atau dalam pekerjaan mereka Tuhan, Bapa, atau dalam keluarga mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, semua bahagia kembali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka Tuhan, yang pekerjaan mereka Tuhan mengalami masalah Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang membutuhkan modal kerja Tuhan, dalam nama Yesus berkati, dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau adakan keperluan hidup mereka, bayar listrik, bayar keperluan hidup bahkan anak-anak sekolah mereka dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan. Bapak, untuk semua keperluan anak-anak-Mu Tuhan, adakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terus kami berdoa biar Bukit Doa bisa menjadi tempat yang orang-orang kembali datang mencari wajah-Mu, orang-orang mendengar firman-Mu, orang-orang Tuhan retret, seminar Tuhan, belajar tentang karakter yang baik, belajar Tuhan tentang doa dan semua tentang kebenaran firman-Mu. Biar di tempat itu bisa kembali orang-orang Tuhan untuk datang dan merindukan Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, mengadakan sebuah keperluan, semua Tuhan yang bekerja pada kami Tuhan di sana, Tuhan yang merawat Bukit Doa dan yang mengatur semua, dan oh Tuhan, semua keperluan Bukit Doa dalam nama Yesus, Tuhan mengadakan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku sudah Tuhan menyelesaikan semua. Bahkan Engkau mati di kayu salib menanggung semua, oh kutuk dosa, kemiskinan, oh bahkan ketidakberdayaan dan kelemahan. Dan Engkau Tuhan menyembuhkan dan memberkati anak-anak-Mu. Pekerjaan mereka dipulihkan, diberkati. Anak-anak mereka, pekerjaan mereka Tuhan, anak-anak mereka tetap dapat bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi Tuhan, oh cucu-cucu dan anak-anak mereka yang sekolah bisa bersekolah dengan baik dalam online, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus menopang Tuhan WBI Gerah Betel Tuhan, dan semua jemaat Tuhan Yesus Gerah Betel Tuhan, Engkau berkati. Dan semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berkati yang ikut dalam online ini Tuhan. GBI lokal semua tetap bangkit Tuhan dan memuliakan Engkau. Bahkan ketua kami Tuhan Yesus, Ibu Ike Tuhan, oh ketua WBI kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Tuhan baik mereka, suami istri dan anak-anak, dan seluruh Tuhan pelayanan mereka. Bahkan Tuhan, di mana acara rapat dan sum-sum Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. PPWBI semua diberkati, Korda dan Korwil, GBI lokal semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan BPH diberkati Tuhan, Pak Rubin Adi Tuhan, oh sekung kami Pak Yosi Mesak Tuhan, bahkan keuangan Pak Himawan dan semua bagian masing-masing Tuhan Yesus. Oh anak dan pemuda profetik Tuhan, Pak Johan Handoyo, bahkan penginjilan Pak Gilbert Tuhan, bahkan Tuhan, oh keluarga Tuhan, oh Tuhan semua Tuhan, Pak Hengki So Tuhan, bahkan mereka Tuhan Yesus, Pak Dwijo semuanya Tuhan, Bununik dalam nama Tuhan Yesus, diberkati bagian masing-masing, bagian di BPH Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang Kau tahu dan Engkau menolong. Semua berjalan dengan baik Tuhan, dan juga seluruh gereja-gereja seluruh dunia berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus, dari kota dan desa semua gereja bersatu Tuhan, dan semua memuliakan Engkau. Diberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dan juga pelayan-pelayan, mimbar pelayan, oh mesbah altaran pelayan semua, oh semua penanggung jawab diberkati, dan jemaat semua diberkati. Terima kasih Bapak. Sebentar, kalau mereka memberi persembahan, Engkau berkati berlimpah-limpah dalam hidup mereka Tuhan, pekerjaan dan usaha mereka, rumahan maupun dalam pabrik, dalam oh Tuhan kantor, dalam nama Yesus diberkati. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar mereka akan pulang, Tuhan Engkau tolong Tuhan, lindungi dan jaga di perjalanan, tibakan dengan selamat Tuhan. Mereka tiba di rumah masing-masing dengan selamat Tuhan. Mereka berkumpul dengan keluarga bahagia, mereka menikmati hubungan yang manis satu dengan lain Tuhan, dan tetap dalam keadaan sehat Tuhan, jasmani dan rohani terpelihara sempurna sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Tuhan,
Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat Allah itu dalam Tuhan Yesus. Percepatan berkat-Mu menjawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam perlindungan yang luar biasa, rumah-rumah mereka ada lambang darah Yesus, dan Tuhan malaikat menjaga keluar masuk mereka. Dan Tuhan, Engkau Tuhan mempercepat berhenti COVID dan mempercepat ditemukan vaksin ini Tuhan, dan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun Tuhan, dan sempurna, indah, dan penuh dengan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa sebentar malam kita tetap ada ibadah, doa.